Bab 1141 sampai dengan 1145 15 hari. Hanya 15 hari. Lindong tidak punya pilihan. Terlalu sulit menghabiskan 20 miliar di kota tingkat ketiga seperti kota Changning. Tidak hanya memakan waktu dan tenaga, hal ini juga dapat menimbulkan sensasi di kota Changning. Anda hanya bisa pergi ke kota Jiangyang. Setelah kota Jiangyang tiba-tiba mencapai tingkat dewa virtual, kemudian pergi ke kota tingkat pertama atau bahkan kota utama. Disitulah dia benar-benar bersinar. Sebagian besar kekuatan besar di wilayah Linglan ditempatkan di kota-kota tingkat pertama dan kota-kota utama. Bagaimanapun, dimanapun dia berada, dia dapat meninggalkan sangkar spiritual kapan saja dan kembali ke dunia nyata. Lindong juga mengetahui beberapa informasi tentang kota Jiangyang dari Ni Hongdou. Keduanya mengobrol dengan penuh semangat. Ingat alamat website M42 Zoo, CC. Ada ketukan di pintu. Dong dong dong. Bukankah sudah kubilang jangan ganggu kami? Ni Hongdou mengerutkan kening dan berkata sedikit tidak senang. Nona, tuan rumah ada di sini dan ingin kamu pergi ke ruang pertemuan. Kinger berkata di luar pintu. Oke, aku mengerti. Kinger, pergilah dan beritahu aku bahwa aku akan datang nanti. Ni Hongdou baru saja menyelesaikan kata-katanya. Lindong dengan cepat berkata, Nona Ni, jika Anda tidak punya pekerjaan lain, silakan lakukan pekerjaan Anda. Saya hampir memahaminya. Membawamu ke kamar tamu untuk istirahat dulu. Ni Anko berpikir sejenak dan berkata, tidak perlu, Nona Ni. Saya harus bergegas ke kota Jiangyang, jadi saya tidak akan menunda Anda. Lindong menolak. Dia sangat ingin segera ke kota Jiangyang dan tidak ingin membuang waktu di sini. Hanya dibutuhkan 200 poin Senhao untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya dari tingkat ke-10 Raja Suci ke tingkat pertama, tingkat Dewa Palsu. Pada saat itu, tidak hanya kekuatan di dunia nyata yang akan mengalami lompatan kualitatif. Bahkan kekuatan di dunia sangkar roh akan meningkat pesat. Tuan Lin, silakan pergi ke kamar tamu dan istirahat dulu. Mungkin saya akan pergi ke kota Jiangyang bersama Anda. Nona Ni juga pergi ke kota Jiangyang? Ya, saya mungkin akan pergi. Anda tunggu dulu, bolehkah aku menunggu? Dia menatap Ni Hongdou dengan ekspresi memohon. Lindong merasa sedikit berhati lembut. Baiklah kalau begitu, saya akan istirahat dulu. Bagus, terima kasih. Tuan Lin, kali ini kepala keluarga Ni datang ke dunia sangkar roh untuk membahas cara menangani ramuan dalam binatang jahat itu. Haruskah keluarga menyimpannya untuk digunakan sendiri? Atau mencari pengaruh besar untuk menjualnya dan menghasilkan banyak uang. Jika Anda akhirnya perlu menjual, Ni Hongdou benar-benar akan membawa tubuh Raja Perak Jiaolong dan ramuan batinnya ke kota Jiangyang. Jika Anda bisa mengikuti Lindong, niscaya itu akan menjadi yang paling aman dan meyakinkan. Hanya orang bodoh yang tidak mau memanfaatkan pengawal yang begitu kuat dan bebas. Keduanya keluar ke ruang tamu bersama. Lindong mengikuti Kinger ke ruang tamu untuk beristirahat. Ni Hongdou pergi ke aula pertemuan keluarga Ni untuk berdiskusi dengan pemimpin keluarga bagaimana menangani ramuan dalam binatang jahat itu. Sepanjang jalan, Kinger secara tidak sengaja menatap Lindong secara diam-diam. Semakin saya melihatnya, semakin saya menyukainya. Dia tidak jelek dan memiliki latar belakang yang kuat. Dia adalah pasangan yang sempurna untuk wanitanya. Berjalan ke halaman kecil, Tuan Lin, kamar tamu telah tiba. Anda dapat beristirahat dengan baik di sini. Saya akan mendatangi Anda setelah wanita dan pemilik rumah selesai berbicara. Kinger berkata dengan tegas. Oke, terima kasih, sama-sama. Kata Kinger lalu berbalik dan pergi. Dia benar-benar ingin ngobrol dengan Lindong, tapi dia juga tahu sekarang bukan waktu yang tepat.
Hanya setelah dia menikahi wanita mudanya dan menjadi paman Ni, dia akan memenuhi syarat untuk berduaan dengan Lindong atau menghangatkan tempat tidur Lindong. Lindong memasuki halaman kecil, ada gunung, air, dan pavilion di dalamnya, dan pemandangannya cukup bagus. Saya menemukan tempat untuk duduk, dia merasa tidak akan ada orang di sekitarnya. Kemudian buka panel sistem, langsung temukan opsi untuk keluar dari dunia sangkar roh, dan pilih untuk keluar. Setelah beberapa saat, dunia berputar. Lindong membuka matanya dan kembali ke sekte kaca warna-warni di dunia Singsu, lalu dia mundur. Kemudian dia menemukan Yunsi dan yang lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Kemudian dia kembali ke dunia sangkar roh. Itu masih tempat yang sama di mana aku baru saja duduk. Sekali lagi berhasil melakukan perjalanan bola-balik, Lindong harus menghela nafas pada kekuatan sistem. Ini telah sepenuhnya mengubah aturan dunia sangkar roh. Semua yang memasuki dunia sangkar roh hanya dapat melakukan perjalanan bola-balik di titik pendaratan. Hasilnya, begitu Anda sampai di Lindong, Anda dapat pergi kapan saja dan di mana saja, yang menunjukkan bahwa sistem ini lebih unggul daripada sangkar spiritual. Tidak lama setelah saya kembali, ada ketukan di pintu. Dong dong dong, Lindong membuka pintu dan Ni Hongdou berdiri di luar. Saat ini, wajah Ni Hongdou memerah dan dia terlihat sedikit bersemangat. Dia baru saja berdiskusi dengan kepala keluarga Ni dan memutuskan untuk menjual ramuan dalam binatang buas demi uang. Kehidupan keluarga Ni di dunia nyata sangatlah sulit. Jika ramuan dalam binatang buas ini bisa ditukar dengan uang, itu pasti bisa membantu keluarga Ni bertahan hidup. Jika Anda ingin menjual ramuan dalam binatang buas, Anda pasti tidak bisa melakukannya di kota Changning. Dengan kata lain, dia akan pergi ke kota Jiangyang bersama Lindong untuk mencari pembeli. Saya bisa terus tinggal bersama Lindong selama setengah bulan. Bagaimana Ni Hongdou bisa tidak bahagia? Dan kali ini dia hanya perlu mencari beberapa penjaga untuk mengawal jenazah Raja Perak Jiaolong, dan tidak perlu mempertimbangkan masalah keamanan lainnya sama sekali. Dengan Lindong di sini, ini adalah yang paling aman. Menghemat banyak uang lagi, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tuan Muda Lin, saya sudah menunggu lama sekali, kata Ni Hongdou dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, saya ingin tahu bagaimana Nona Ni memutuskan. Tuan Lin, Anda bisa tinggal di sini selama 1 malam hari ini, saya akan bersiap. Bagaimana kalau pergi ke kota Jiangyang bersama Anda besok pagi? Dia takut Lindong tidak bisa menunggu sepanjang malam dan akan segera pergi. Oke, kalau begitu aku akan istirahat di sini malam ini. Ayo pergi ke kota Jiangyang besok, Lindong setuju tanpa berpikir. Senang rasanya memiliki seseorang yang memimpin. Meski lebih lambat dibandingkan bepergian sendirian, ini masih merupakan kesempatan bagus untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia sangkar roh dari Ni Hongdou. Bagaimanapun juga, para petualang hanyalah orang-orang yang berada di bawah, dan pengetahuan mereka terbatas. Bagaimanapun, ada keluarga kecil dan kuat di belakang Ni Hongdou. Dia pastinya tahu lebih banyak daripada sang petualang. Terima kasih Tuan Lin, saya sangat menghargainya. Sama-sama, Nona Ni, saya akan membutuhkan bantuan Anda ketika kita sampai di kota Jiangyang. Jangan khawatir, Tuan Lin, ketika kita sampai di kota Jiangyang, saya pasti akan membantu Tuan Lin membeli barang-barangnya. Suka. Kata Ni Hongdou dengan semangat, ucapkan selamat tinggal pada Lindong dan bersiaplah. Diperlukan setidaknya setengah bulan untuk melakukan perjalanan dari kota Changning ke kota Jiangyang dengan kereta kuda. Selama setengah bulan ini, makanan, pakaian, dan perbekalan perlu diperhatikan. Anda juga perlu memilih beberapa pendamping-pendamping untuk mengawal barang.
Lin Dong kembali ke halaman kecil untuk beristirahat. Dia tidak akan bermalam di sini malam ini. Kembali ke dunia nyata, bukankah menyenangkan memiliki hubungan yang baik dan hangat dengan Yunsi? Belum terlambat untuk kembali besok pagi, dini hari berikutnya. Lin Dong dan Ni Hongdou berangkat ke kota sekunder terdekat, kota Jiangyang. Selain beberapa penjaga, Ni Suang, generasi muda dari keluarga Ni, juga menemani mereka. Seluruh tim jauh lebih kecil daripada tim dari kota Wuya hingga kota Changning, jumlah orangnya kurang dari 1/20. Alasan utamanya adalah dengan adanya Lin Dong di sini, masalah keamanan terpecahkan, dan tidak perlu banyak orang pergi. Tidak hanya jumlah orangnya lebih banyak, tetapi semakin besar timnya, maka akan semakin lambat. Ni Feng, pewaris keluarga Ni, tidak ada dalam tim. Bukan karena Ni Feng tidak mau pergi, tapi Ni Hongdou sama sekali tidak ingin membawanya. Ni Feng mungkin belum mengetahuinya, hanya karena dia tidak tahan dengan Lin Dong dan memarahinya. Dia hampir tidak bisa mempertahankan posisinya sebagai pewaris, apalagi mengikutinya ke kota Jiangyang. Ingat alamat website M42 Zoo, CCK. Dia mengetahui bahwa Ni Hongdou membawa orang ke kota Jiangyang malam sebelumnya. Dia berpikir bahwa sebagai pewaris pertama keluarga Ni, dia pasti akan mengikutinya dan pergi ke kota tingkat kedua untuk melihat dunia. Alhasil, saat dia berangkat, tidak ada yang memanggilnya. Ketika Ni Feng bangun di pagi hari, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Anda akan mengetahuinya setelah Anda bertanya. Tim keluarga Ni yang menuju kota Jiangyang telah berangkat. Ni Feng, yang tidak peduli tentang hal lain dan sangat marah hingga dia merasa ditinggalkan, mengejarnya tanpa henti. Akhirnya, mereka berhasil menyusul tim keluarga Ni tidak jauh di luar kota Changning. Kali ini tim hanya memiliki total 5 kuda jantan. Lin Dong naik mobil sendirian, Ni Hongdou dan Ni Suang mengendarai mobil yang sama. Keduanya sedang mengobrol, dan Ni Suang sangat bijaksana dan tidak bertanya tentang Lin Dong. Tapi dia tahu bahwa pemuda dengan temperamen luar biasa ini bukanlah seorang petualang biasa. Tim yang sedang bergerak maju tiba-tiba berhenti. "Kinger, apa yang terjadi?" Ni Hongdou bertanya dengan keras. "Nona, Tuan Ni Feng lah yang menghalangi jalan," kata pelayan Kinger dari luar. Dia baru saja melihat Ni Feng menunggangi seekor kuda buas, melewati tim dan mencapai bagian depan tim. Apalagi antrian 5 kudanya tidak panjang, dan Anda bisa melihat sekilas bagian depannya. Ni Feng, apa yang dia lakukan di sini? Ni Hongdou bingung. Karena Lin Dong, dia tidak berencana membawa Ni Feng bersamanya kali ini. "Suanger, ayo pergi dan lihat." Ni Hongdou bangkit dan turun dari kereta. Ni Suang mengikuti di belakang, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa Ni Feng gagal mengikuti pasti ada hubungannya dengan Lin Dong. Saat ini, Ni Feng berdiri di depan tim keluarga Ni, sangat marah, sangat marah. Hampir kehilangan akal sehatnya, sebagai pewaris pertama keluarga Ni. Pergi ke kota Jiangyang adalah hal yang bagus, tapi dia tidak punya bagian. Ni Feng tidak bisa menerima kenyataan ini bagaimanapun caranya. Ni Hongdou datang bersama Ni Suang dan Kinger. Ketika dia melihat Ni Feng mengendarai seekor keledai jantan, menghalangi jalan tim, dia segera menegur dengan keras. "Ni Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Minggir dari jalanku cepat, jangan menunda. Ayo pergi." "Bibi Hong, mengapa kamu tidak membawaku bersamamu ke kota Jiangyang?" tanya Ni Feng sambil menahan amarahnya. "Aku tidak membawamu bersamaku, jadi aku punya alasan untuk tidak membawamu bersamaku." "Aku ingin tahu kenapa." "Kamu tidak perlu tahu," berkata dengan tegas. Ni Hongdou tertegun, tapi dia tidak menyangka Ni Feng begitu berani dan berani berbicara dengannya seperti ini. "Bagaimana jika aku tidak memberitahumu?"
kata Ni Hongdou dengan tenang. Kalau begitu aku akan tinggal di sini hari ini dan kamu tidak akan pernah pergi. Ni Feng, menurutku kamu gila, pergi sekarang, aku bisa berpura-pura tidak melihat apa-apa. Lin Dong masih di tim, membuang-buang waktu kemungkinan besar akan menimbulkan ketidakpuasan di pihak lain. Aku tidak gila, aku hanya ingin tahu kenapa Ni Feng masih bersikeras. Kenapa? Karena kamu tidak memenuhi syarat, kata Ni Hongdou dengan marah. Aku tidak memenuhi syarat. Sebagai pewaris pertama keluarga Ni, kamu memberitahuku bahwa aku tidak memenuhi syarat. Lalu siapa yang memenuhi syarat? Ni suangnya, Bibi Hong. Jangan lupa, dia hanya seorang wanita, tidak peduli betapa hebatnya dia, ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi kepala keluarga Ni, sama seperti kamu. Ni Feng menunjuk ke arah Ni Suang dan bertanya dengan nada sinis. Ni Hongdou mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat, yang benar-benar membuat marah pewaris pertama keluarga Ni dan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Ucapkan kata-kata ini, bukan hanya berbicara tentang Ni Suang. Bahkan Ni Hongdou pun terlibat. Artinya kamu, Ni Hongdou dan Ni Suang, adalah wanita, tidak peduli betapa hebatnya mereka. Mereka hanya dapat membantu kepala keluarga Ni. Meskipun Ni Feng memiliki status tinggi, dia masih junior. Ni Hongdou adalah orang terbesar kedua di keluarga Ni setelah kepala keluarga. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga Ni di dunia sangkar roh. Dia memberikan kontribusi besar pada keluarga Ni. Statusnya tidak sebanding dengan junior seperti Ni Feng. Bahkan jika ahli waris keluarga Ni berganti 10 kali, posisi Ni Hongdou di keluarga Ni tetap tak tergoyahkan. Inilah kesenjangannya, dan sekarang Ni Feng, seorang junior, berani mengejek Ni Hongdou, seorang penatua di depan umum. Sombong, sebelum Ni Hongdou bisa mengatakan apapun, Qinger dan Ni Suang di sampingnya segera memarahi Ni Feng. Kalian sangat lancang, kalian tidak punya hak untuk berbicara di sini. Ni Feng, kamu tidak ada harapan. Saat aku menjadikanmu pewaris pertama keluarga Ni, aku ingin kamu mengubah tekanan menjadi motivasi dan terus membuat kemajuan hingga suatu hari kamu bisa berdiri sendiri. Tanpa diduga, itu akhirnya merugikanmu, membuatmu semakin sombong dan sombong. Tampaknya setelah kembali kali ini, inilah saatnya mengadakan pertemuan tingkat tinggi keluarga Ni untuk membahas masalah pergantian ahli waris. Kata-kata tenang Ni Hongdou seperti guntur, berdering, di telinga Ni Feng. Biarkan dia segera bangun dari amarahnya, ganti ahli waris. Sebagai penanggung jawab keluarga Ni di dunia sangkar roh, Ni Hongdou tampaknya benar-benar memiliki kemampuan ini. Hong, Bibi Hong, aku, Ni Feng sudah lama berada di sini, tapi dia bahkan tidak mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Dia menyadarinya ketika dia bangun, sungguh kesalahan yang baru saja saya buat. Ni Feng menunjukkan bakat luar biasa di usia yang sangat muda dan sangat dicintai oleh para pemimpin senior keluarga Ni. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk memberikan tekanan padanya dan menjadikannya pewaris pertama. Alhasil, saya tidak menyangka hasilnya akan menyemangati bibit. Akibatnya, Ni Feng percaya bahwa dia adalah calon kepala keluarga Ni sejak dia masih kecil. Dia mengendur dalam kultivasinya dan menjadi karakter yang sombong. Faktanya, selama proses ini, keluarga Ni juga menemukan ada yang tidak beres. Namun ahli warisnya sudah ditetapkan, dan pergantiannya bukanlah perkara sepele, sehingga ditunda hingga saat ini. Hal ini pada akhirnya membuahkan hasil ini. Oke. Berhenti bicara. Faktanya, petinggi keluarga Ni selalu mengeluh tentang apa yang telah kamu lakukan. Namun, seringnya penggantian ahli waris telah mempengaruhi reputasi keluarga Ni. Jadi keluarga telah mengadopsinya. Kuharap kamu bisa ubah sikap toleranmu. Tapi aku tidak menyangka kamu menjadi lebih serius.
kepala keluarga mewakili seluruh keluarga Ni. Dengan pikiran sempit dan kepribadian berlebihan, kamu tidak cocok menjadi kepala keluarga Ni. Hongdou memandang Ni Feng, ada perasaan benci di matanya. Mendengar kata-kata Ni Hongdou, Ni Feng tampaknya telah kehilangan kekuatannya dan hampir terguling dari keledai itu. Ini sudah berakhir, semuanya hilang. Berdasarkan status Ni Hongdou di keluarga Ni, mengganti ahli waris bukanlah hal yang mustahil. Terlebih lagi, Ni Feng juga tahu bahwa sebagian besar pejabat senior keluarga tidak puas dengannya. Selama seseorang memimpin, orang-orang itu pasti setuju. Begitu dia kehilangan posisinya sebagai pewaris pertama keluarga Ni Feng akan sepenuhnya menjadi pejalan kaki. Semua yang kita miliki sekarang akan menjadi masa lalu. Ingat http://m dalam 1 detik. 42 Su. CCNI. Feng tidak dapat menahan pukulan seperti itu. Tidak, Bibi Hong. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku pewaris pertama keluarga Ni. Dan tidak ada yang bisa menggantikanku. Aku akan menjadi kepala keluarga Ni di masa depan. Ni Feng sudah bingung. Jika keluarga Ni diserahkan kepadamu, itu akan menjadi kegagalan terbesar keluarga Ni, dan akan segera hancur. Menyerahlah. Puff, Ni Feng sangat marah, hingga dia memuntahkan seteguk darah. Seluruh orang merasa sangat tertekan. Tidak mungkin, gumam Ni Feng pada dirinya sendiri. Ni Hongdou tidak peduli dengan situasi Ni Feng. Dia sangat kecewa dengan keponakannya ini. Ketika pejabat tinggi keluarga mengatakan bahwa Ni Feng tidak cocok menjadi pewaris pertama keluarga Ni, dia masih mengucapkan kata-kata baik untuk anak laki-laki itu. Tanpa diduga, saya mendapat reaksi balik hari ini. Teruskan, perintah Ni Hongdou. Tim mulai bergerak maju perlahan. Binatang di bawah selangkangan Ni Feng ketakutan dan berpindah ke samping. Tidak sampai tim menghilang, dia akhirnya bangun. Melihat ke arah menghilangnya tim keluarga Ni, mata Ni Feng menunjukkan kebencian. Ia tidak boleh kehilangan posisinya sebagai ahli waris. Kalau tidak, Anda tidak akan punya apa-apa. Awalnya, Ni Feng datang untuk mempertanyakan Ni Hongdou, mengapa dia tidak termasuk dalam tim keluarga Ni menuju kota Jiangyang. Namun pada akhirnya, dia mempermalukan dirinya sendiri dan bahkan kehilangan identitasnya sebagai ahli waris. Bisa dibayangkan rasa frustrasi di hatinya, tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Lin Dong sedang duduk di kereta dan tentu saja mendengar percakapan antara Ni Hongdou dan Ni Feng. Dia juga memahami alasan pihak lain melakukan ini. Itu tidak lebih dari keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Tentu saja, kesan Lin Dong terhadap Ni Feng sebenarnya tidak terlalu bagus. Ni Feng tidak memiliki kerendahan hati dan kerendahan hati seperti yang seharusnya dimiliki anak muda. Saya hanya belajar menjadi sombong dan sombong. Bagaimana orang seperti itu dapat memikul tanggung jawab berat sebagai kepala keluarga? Juga pantas untuk memberinya pelajaran. Tapi ini urusan keluarga Ni dan tidak ada hubungannya denganku. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, tim keluarga Ni telah melakukan perjalanan 10 hari. Dalam 5 atau 6 hari, kita hampir mencapai kota lapis kedua kota Jiangyang. Tidak ada kejutan sepanjang perjalanan, tentu saja ini hanya bersifat sementara. Karena tim keluarga Ni akan segera melewati bagian jalan paling berbahaya dari kota Changning ke kota Jiangyang, punggung Bukit Guimal. Menurut kecepatan mereka, mungkin akan memakan waktu sekitar 2 hari. Gui Mangling dibangun di dalam hutan, sinar matahari terhalang oleh hutan lebat. Berjalan ke dalam, bahkan di siang hari, cahayanya masih redup dan terasa sangat menakutkan. Oleh karena itu, ruas jalan ini diberi nama Gui Mangling. Untuk beberapa kota tingkat ketiga di sekitar kota Changning, serta kota-kota kecil seperti kota Wuya,
Jika ingin mencapai kota tingkat kedua kota Jiangyang harus melalui Gui Mangling. Jadi karavan sering lewat di sini, karena kekhasan dan keunikan Gui Mangling. Banyak orang yang bercokol di sini, membentuk geng dan menjadi perampok, menunggu pengusaha yang lewat memungut sedikit tol. Di saat yang sama, Anda juga bisa berburu binatang liar untuk digunakan dan ditukar dengan uang. Dalam keadaan normal, selama mereka mengumpulkan uang, mereka akan membiarkan orang pergi dan tidak akan membunuh mereka semua. Kalau tidak, jika semuanya menjadi terlalu besar, itu tidak baik bagi mereka. Seseorang pernah melanggar aturan dan jatuh cinta pada ibu dan anak perempuannya yang lewat. Dia membunuh semua pelayan dan mempermalukan ibu dan anak perempuannya sampai mati. Namun, saya tidak menyangka ibu dan anak ini adalah keturunan langsung dari keluarga kaya di kota Jiangyang. Pada akhirnya, klan kuat ini menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengepung punggung Bukit Guijuan, menyebabkan banyak korban jiwa. Tentu saja, sekelompok orang yang melanggar aturan ditangkap dan dieksekusi di kota Jiangyang. Adegannya tidak terlalu berdarah dan kejam. Setelah kejadian ini, jumlah orang yang aktif di Gui Mangling turun ke titik terendah dalam sejarah, dan 9 dari 10 orang tewas dalam pengepungan tersebut. Masyarakat lainnya juga akan berhati-hati dalam memilih targetnya. Takut menyinggung orang yang salah, Ni Hongdou meminta orang-orang memasang bendera besar bertuliskan Ni di setiap gerbong. Keluarga Ni adalah keluarga kaya di kota Changning. Meski kalah jauh dengan keluarga kaya di kota Jiangyang, kekuatannya tidak lemah. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan mempermalukan kekuatan seperti itu. Ni Hongdou juga tidak menganggap serius Gui Mangling. Jika seseorang yang rabun dekat bertemu dengannya, dia tidak keberatan memberinya pelajaran yang mendalam. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, bukankah masih ada peluang besar? Menurut tebakan Ni Hongdou, Lindong seharusnya memiliki penjaga dengan kekuatan tak terduga, orang yang sama yang menyelamatkannya dari Liu Zi dan pria bertopeng hitam. Namun hingga saat ini, dia belum pernah melihat orang tersebut. Mampu bersembunyi di kegelapan tanpa ketahuan menunjukkan betapa kuatnya orang tersebut. Setidaknya dengan kekuatan Ni Hongdou, hal itu tidak terbayangkan. Tim keluarga Ni memasuki Gui Mangling, cahayanya langsung meredup. Sepertinya siang hari tiba-tiba berubah menjadi malam. Lindong membuka tirai jendela mobil Ju dan melihat keluar dengan rasa ingin tahu. Hanya untuk melihat mereka berjalan di hutan yang menakutkan. Setelah sekilas, dia kehilangan minat, terus tutup mata Anda dan rileks. Di kereta kuda lain, Ni Suang tampak bersemangat melihat pemandangan di luar. Apakah ini Ghost Ridge yang legendaris? Konon banyak perampok yang pernah menempati tempat ini. Setelah pengepungan dan penindasan, sebagian besar dari mereka telah meninggal, dan belum pulih. Saya hanya pernah mendengar tentang Gui Mangling sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihatnya. Keluarga Ni tidak pergi ke kota Jiangyang berkali-kali, dan dia serta Ni Feng tidak memasuki kandang roh untuk waktu yang lama, jadi mereka pasti tidak melewati Gui Mangling. Bibi Hong, apakah menurutmu akan ada perampok yang akan menghentikan kita dan membebankan biaya tol kepada kita? Ni Suang bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa, kamu masih ingin berurusan dengan para perampok? Ni Hongdou bertanya sambil tersenyum. Saya hanya penasaran, menurut akal sehat, mereka tidak boleh berani datang. Setelah pengepungan dan penindasan bertahun-tahun yang lalu, hampir 90% perampok tewas, dan darah mengalir seperti sungai, bahkan pohon-pohon ini pun memilikinya. Menyerap darah. Setelah itu, semua dedaunan memiliki sedikit warna merah, dan pertempuran itu membuat orang-orang ini ketakutan. Bibi Hong, apakah keluarga Zheng di kota Jiangyang begitu kuat? Mereka tidak membunuh satupun perampok yang selama ini ada di ambang hidup dan mati. Kekuatan perlawanan.
Bukan hanya keluarga Zheng yang berpartisipasi dalam pertempuran itu. Hampir semua kekuatan di kota Jiang yang berpartisipasi dalam perang. Mereka akan menjadi lebih besar dan sombong. Keturunan langsung keluarga Zheng akan ikut berperang. Kematian hanyalah pemicunya, jelas Ni Hongdou. Itu dia hanya mendengar tentang perbuatan keluarga Zheng di kota Jiangyang yang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengepung dan membunuh Gui Mangling. Saya tidak menyangka ada cerita mendalam seperti itu. Hari pertama setelah memasuki Gui Mangling, tim keluarga Ni pada dasarnya tidak menemui perampok yang tidak cerdas. Meskipun ada banyak orang yang mengawasi mereka secara diam-diam di sepanjang jalan. Tapi saat aku melihat spanduk keluarga Ni, aku menyerah. Bagaimanapun, keluarga Ni masih cukup terkenal di kota Changning, dan kekuatannya tidak lemah. Perampok tidak perlu mengambil risiko itu. Berdasarkan pembelajaran dari keluarga Zheng bertahun-tahun lalu, para perampok yang kini bercokol di Gui Mangling akan bertindak hati-hati. Jika kita menghadapi situasi yang sama seperti keluarga Zheng lagi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ketika hari kedua hampir setengah jalan, semua orang merasa bahwa mereka dapat selamat dari Ghostly Ridge dengan aman. Boom! Sebuah anak panah ditembakkan dari hutan lebat dan menembus langsung ke leher penjaga keluarga Ni yang mengemudikan kereta kuda pertama. Situs web pertama, URL. Penjaga itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menutupi lehernya dengan tangannya dan menatap sepasang mata yang ketakutan segera jatuh. Tanah mati. Segera setelah itu, siu. Anak panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari hutan lebat. Menyerang 5 gerbong keluarga Ni. Serangan musuh, serangan musuh, serangan musuh. Penjaga keluarga Ni yang menemukan fenomena ini berteriak dengan liar. Pada saat yang sama, mayat-mayat itu bergegas keluar dari gerbong, dan semua orang berkumpul di depan gerbong Ni Hongdou. Sebagai penjaga keluarga Ni, tujuan utama mereka adalah melindungi keselamatan tuannya. Tentu saja ada alasan lain, yaitu Ni Hongdou sangat kuat dan lebih mudah untuk tetap hidup dengan mengikutinya. Ding ding ding. Anak panah itu terus bertabrakan dengan senjata di tangan penjaga. Semua penjaga ini adalah elit keluarga Ni yang dipilih oleh Ni Hongdou, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Kecuali penjaga yang mengemudikan mobil Colt pertama, yang tertangkap basah dan terbunuh saat serangan diam-diam musuh. Yang lain dengan cepat mengeluarkan senjatanya untuk memblokir anak panah yang masuk. Meski ada yang terluka, tapi tidak ada yang terus mati. Ni Hongdou tertegun sejenak ketika dia mendengar serangan musuh. Kemudian dia sadar dan menjadi sangat marah. Dia telah mengibarkan panji keluarga Ni. Saya tidak menyangka akan ada orang buta yang berani menyerang keluarga Ni. Ini hanyalah masalah hidup dan mati. Suanger, tetaplah di dalam dan jangan keluar. Aku akan melihat siapa yang berani menyentuh keluarga Niku. Setelah Ni Hongdou selesai berbicara, dia segera bangkit dari kereta tanpa memberi kesempatan pada Ni Suang untuk menjawab. Bang, dia langsung mendorong atap kereta kuda dan terbang ke udara. Dia menangkap anak panah yang ditembakkan dari hutan lebat satu persatu dan membalasnya dengan paksa. Jeritan terus-menerus bergema di hutan lebat. Gelombang serangan pun terjadi. Anak panah yang patah bertumpuk di sekeliling kelima anak kuda itu. Sebagian besar penjaga keluarga Ni terluka, tetapi hanya 2 atau 3 orang yang meninggal. Sebaliknya, masyarakat yang menyerang di hutan lebat menderita banyak korban jiwa. Di hadapan kekuatan Ni Hongdou, perampok biasa ini tidaklah cukup. Siapa yang berani menyerang keluarga Niku secara diam-diam? Keluarlah jika kamu bisa. Jangan diam-diam menunggang kuda dan bersembunyi di kegelapan seperti binatang tikus rendahan. Ni Hongdou berdiri di atas kereta dan berteriak keras. Setelah beberapa saat, tidak ada yang menjawab. Dia terus mencibir. Apa?
Kamu punya nyali untuk melakukannya, tapi tidak punya nyali untuk muncul. Sepertinya Gui Mangling ini tidak lebih dari itu, mereka semua hanyalah sekelompok rakyat jelata, hanya pengecut. Saya sudah lama mendengar bahwa keluarga Ni di kota Changning memiliki beberapa wanita yang layak menjadi seorang wanita. Jika dia bukan seorang anak perempuan, pasti akan menjadi kepala keluarga Ni. Saat kita bertemu dengannya hari ini, dia memang akan menjadi kepala keluarga Ni, sesuai dengan reputasinya. Sebuah suara datang dari hutan lebat. Siapa? Keluar dari sini. Ni Hongdou melemparkan panah ke kiri di tangannya dengan keras. Ups, targetnya adalah sumber suara yang baru saja berbicara. Namun ketika anak panah ini ditembakkan, seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak terdengar suara apapun. Ni Hongdou, jika kami berani menghentikanmu hari ini, kami secara alami sudah siap. Jika kamu berakal sehat, kamu dapat meninggalkan barang-barangmu dan kami tidak akan mempersulitmu. Jika tidak, mencibir, kalau tidak, jangan salahkan kami karena kejam dan meninggalkan semua anggota keluarga Nimu. Benarkah? Kalau begitu coba saja dan lihat apakah kamu bisa melakukannya. Apa yang harus dia takuti, jika Anda memimpin tim sendirian? Menghadapi situasi ini, saya benar-benar tidak yakin. Namun ada peluang besar lainnya dalam tim. Jika orang besar terprovokasi, orang yang melindunginya akan mengambil tindakan. Konsekuensinya mungkin lebih serius dibandingkan pengepungan tahun itu. Sepertinya kamu benar-benar tidak berencana untuk menyerahkan barang-barang itu, kan? Serahkan apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Keluarga Niku baru saja pergi ke kota Jiangyang untuk melakukan beberapa tugas. Dan kalian hentikan aku. Sini, kata Ni Hongdou, pura-pura tidak mengerti. Benarkah, Ni Hongdou? Karena kami menghentikanmu dan telah memahami masalah ini dengan jelas. Jangan berpura-pura bingung. Tidak ada gunanya. Kali ini kami telah mengumpulkan semua kekuatan yang bercokol di Gui Manling. Bukan orang sepertimu yang bisa melakukan itu. Jika kamu menolak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tinggalkan barang-barangmu. Jika tidak, jangan pergi juga. Wajah Ni Hongdou perlahan menjadi gelap. Bukannya aku takut pada orang lain. Selama Lindong ada di sini, dia tidak takut pada siapapun. Bahkan jika semua perampok di punggung Bukit Gui mau berkumpul, mereka tetap akan menghancurkan diri mereka sendiri. Tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tetaplah semut dan tidak bisa menjadi raksasa. Tidak lebih dari menginjak dua kaki. Tapi maksud perkataan orang ini barusan membuat Ni Hongdou sangat marah. Orang-orang ini seharusnya sudah tahu tentang ramuan dalam binatang jahat itu. Jadi mereka akan mengumpulkan semua kekuatan di Gui Manling untuk mengambil tindakan. Nilai ramuan dalam binatang buas terlalu tinggi. Kekuatan yang bercokol di Gui Manling pasti tidak akan mampu menahan godaan tersebut. Ditambah lagi mayat lengkap Raja Naga Perak. Selama perampokan bisa dilakukan, setiap pasukan yang ikut serta di Gui Manling akan menerima uang dalam jumlah besar. Cukup bagi mereka untuk bersenang-senang sebentar. Bahkan mungkin tidak melakukan ini lagi. Yang membuat Ni Hongdou bingung adalah siapa yang menyebarkan berita itu? Mungkinkah itu keluarga Liu? Mungkin itu mereka, kecuali keluarga Liu. Ni Hongdou tidak bisa memikirkan orang lain yang akan melakukan ini. Dan hanya keluarga Liu yang tahu tentang ramuan dalam binatang buas itu. Keluarga Liu, tunggu sampai kita kembali dari kota Jiangyang kali ini. Keluarga Liu harus membayar harga yang pantas. Biarkan mereka tahu. Keluarga Ni tidak berantakan. Di saat yang sama, Ni Hongdou juga sangat senang. Untungnya, ketika dia tahu bahwa Lindong akan pergi ke kota Jiangyang, dia menahannya dan melanjutkan perjalanan bersama. Jika tidak, hadapi situasi ini hari ini. Dia juga memiliki ambisi yang lebih dari cukup, tetapi energinya tidak cukup.
Pada dasarnya tidak ada peluang untuk melarikan diri. Bukan main-main jika Gui Mangling bisa menjadi tempat yang menakutkan bagi karavan di sekitarnya. Meskipun mereka adalah rakyat jelata, namun kekuatan kebersamaan tidak bisa diremehkan. Tapi Lindong ada di sini. Ni Hongdou tidak takut sama sekali, dan berkata dengan sangat arogan. Saya harus mengatakan ini, kalian sekelompok rakyat jelata, jika Anda punya akal sehat, minggir, jangan menghalangi jalan saya dan buang waktu saya. Anda akan menanggungnya, tanggung jawab. Saya tidak mampu memikul tanggung jawab ini, dan saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Tidak ada yang Anda butuhkan di sini. Hahaha, semburan tawa terdengar dari dalam hutan lebat. Hal ini tidak datang dari satu orang, tapi banyak orang. Jelas semua orang terhibur dengan kata-kata Ni Hongdou. Kekuatan Ni Hongdou memang tidak lemah, tapi betapapun kuatnya, hanya ada satu orang. Mereka telah mengumpulkan lusinan kekuatan yang bercokol di sini. Para pemimpin beberapa kekuatan tidak jauh lebih lemah dari Ni Hongdou. Kami benar-benar ingin bertarung. Ni Hongdou pasti akan dikalahkan sepenuhnya. Ingat alamat website M42 Zoo. Alasan kenapa CC tidak segera mengambil tindakan. Saya juga tidak ingin membesar-besarkan masalah ini. Insiden terakhir yang melibatkan keluarga Zheng disebabkan oleh terlalu banyak masalah, yang menyebabkan Gui Manling dikepung dan ditindas oleh banyak kekuatan di kota Jiangyang, dan kartunya dikocok. Faktanya, mereka tidak ingin melakukan apapun kali ini. Namun, seseorang membawa kabar, dikatakan bahwa di tim keluarga Ni, ada naga raja perak lengkap yang bernilai lebih dari 10 miliar. Yang lebih penting adalah ada ramuan dalam binatang buas di tubuh Raja Perak Jiaolong. Ini adalah sesuatu yang bernilai hampir 100 miliar. Siapa yang tidak cemburu? Siapa yang tidak menginginkannya? Bahkan jika Anda menjual kedua barang ini dan membaginya kepada semua orang, Anda masih bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Uang menggerakkan hati orang. Seperti kata pepatah, manusia mati demi uang dan burung mati demi makanan. Banyak orang di dalam berpikir bahwa setelah menyelesaikan pekerjaan ini dan membagi uangnya, mereka dapat mengakhiri hari itu dan berhenti menjilat darah dari ujung pisau. Ni Hongdou, karena kamu keras kepala, jangan salahkan kami karena kejam. Meskipun kami tidak ingin membunuh siapapun, apa yang membuat benda di tanganmu begitu berharga? Hal terburuk yang bisa kami lakukan adalah meninggalkan Gui Mangling dan tinggal di tempat lain. Kalau kamu punya uang, kamu akan jadi master di mana-mana. Kenapa repot-repot di sini kan? Iya, suara memekakkan telinga terdengar dari dalam hutan lebat. Ini bukanlah dampak yang dapat dicapai oleh puluhan atau ratusan orang. Perkiraan konservatif adalah setidaknya ada ribuan orang di hutan lebat. Di tim keluarga Ni, kecuali Ni Hongdou masih bisa tetap tenang. Semua orang gugup, wajahnya pucat, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Menghadapi kematian yang akan datang, tidak ada yang bisa tetap tenang. Ni Hongdou melakukan ini karena dia tahu Lindong ada di sana. Kalau tidak, dia akan mempertimbangkan apakah sudah waktunya melepaskan ramuan dalam binatang buas itu untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Aku akan menghitung lusinan. Jika kamu ingin hidup, bawalah orang-orangmu dan pergi, tinggalkan barang-barangmu. Aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu benar-benar menginginkan uang daripada nyawamu, maka tidak ada yang bisa kami lakukan. Ni Hongdou, aku menyarankanmu untuk tetap melakukannya. Ayo pergi, jaga perbukitan hijau, jangan khawatir tidak memiliki kayu bakar. Harta karun adalah tempat kehidupan. Bukankah itu penting? Masih menemukannya jika beruntung. Tetapi jika nyawanya hilang, tidak akan ada apa-apa. Suara lain membujuk. 10, 9, 8, setiap kali ada nomor yang diteriakkan. Hati para penjaga keluarga Ni melonjak tanpa sadar.
Wajahnya juga menjadi pucat. Tentu saja, mereka berharap Ni Hongdou akan menyerahkan harta yang dia bawa dan pergi bersama semua orang. 3, 2, 1, suara satu kata jatuh. Penjaga keluarga Ni semuanya tegang, senjata di tangannya juga mengeluarkan bunyi klik. Ni Hongdou, sepertinya kamu bertekad untuk menolak sampai akhir. Jika ini masalahnya, jangan salahkan kami karena kejam. Lakukan, bas-bas, bohobum. Gelombang anak panah kedua menyerang, bahkan lebih padat dari sebelumnya. Tidak hanya lebih panjang dan tebal, tetapi juga lebih kuat. Levelnya tidak sama dengan gelombang pertama, serangan sebesar ini. Penjaga elit keluarga Ni yang tersisa tidak bisa melawan. Tak perlu dikatakan lagi, Juche, kurasa aku bisa menembaknya langsung. Menyaksikan serangan anak panah yang kuat, Ni Hongdou juga mengerutkan kening. Jika Lindong tidak mengambil tindakan, setelah gelombang serangan ini, dia mungkin satu-satunya yang tersisa di seluruh tim keluarga Ni. Dan dia mungkin tidak mampu menahan semuanya, dan dia mungkin terluka parah. Anak panah yang lebat semakin dekat, dan mereka berada di depannya dalam sekejap mata. Tepat ketika semua orang bersiap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, Ni Hongdou hendak mengambil tindakan. Ruangan itu sepertinya membeku. Anak panah yang ditembakkan dari hutan lebat semuanya tetap berada di udara dan berhenti bergerak. Pemandangan yang aneh, semua orang di tempat kejadian, termasuk para perampok di hutan lebat dan penjaga keluarga Ni, ketakutan. Di mana mereka pernah melihat pemandangan seperti itu? Semua orang melihat anak panah yang tertancap di udara dengan mulut terbuka. Ni Hongdou akhirnya menghela nafas lega. Tersembunyi dalam kegelapan, orang kuat yang melindungi Lindong akhirnya mengambil tindakan. Metode keterlaluan seperti itu sungguh sulit dipercaya. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat memahaminya. Gulungan, karakter bergulir, berisi kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, menyebar ke segala arah dengan kereta Lindong sebagai pusatnya, mengembalikan semua anak panah yang berada di udara ke jalur aslinya. Ini, para perampok di hutan lebat begitu ketakutan saat melihat anak panah yang mereka tembakkan kembali ke arah yang sama saat mereka datang. Wosh wosh, jeritan yang tak terhitung jumlahnya datang dari hutan lebat. Para penjaga keluarga Ni semuanya tercengang. Hal yang sama berlaku untuk Ni Suang. Dia tahu bahwa orang pendukung Bibi Hong mungkin adalah Tuan Muda Lin. Saya juga tahu bahwa Tuan Lin sangat berkuasa, tapi saya tidak menyangka itu menjadi begitu kuat. Menghadapi ribuan perampok, itu adalah situasi yang menghancurkan secara sepihak. Apakah kata-kata yang bergulir begitu kuat? Dari mana asal Tuan Lin Qiang? Belum lagi kota tingkat ketiga seperti kota Changning, bahkan kota tingkat kedua pun tidak memiliki orang sekuat itu. Tidak. Aku tidak tahu siapa yang ada di sini. Aku telah menyinggung perasaanmu. Tolong tenang. Beri kami cara untuk bertahan hidup. Dia jelas ketakutan dengan pemandangan tadi. Tolong beri kami cara untuk bertahan hidup. Para perampok yang masih hidup berteriak serempak. Mereka semua mengerti, ingin bertahan hidup hari ini. Saya hanya bisa meminta belas kasihan dari pria ini. Kalau tidak, kematian sudah pasti. Nona Ni, aku serahkan sisanya padamu. Selesaikan secepat mungkin dan kita akan melanjutkan perjalanan. Suara Lindong terdengar dari kereta yang ia tumpangi. Baru pada saat itulah semua orang mengetahuinya. Semua anak panah yang diarahkan ke kedua kereta itu diblokir oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak menyentuhnya sama sekali. Kuda dan kereta lainnya dipenuhi anak panah. Ya, Tuan Lin, Ni Hongdou membungkuk pada Lindong. Kemudian dia berbalik menghadap hutan lebat dan bertanya, "Ini adalah keberuntunganmu karena kamu bisa bertahan hidup.
jawab pertanyaanku dan kamu bisa pergi. Nona Ni, tolong beritahu aku, dari mana kamu mendapatkan berita tentang keluarga Niku punya harta karun, lewat sini. Kembali ke Nona Ni, seorang pemuda datang ke Gui Manling 3 hari yang lalu dan memberitahu kami. Ni Hongdou berpikir sejenak, bukankah itu Liu Zi? Mengapa keluarga Liu mengirim seorang pemuda ke sini? Seperti apa rupa pemuda ini? Berapa tinggi dia? Gemuk atau kurus? Pakaian seperti apa yang dia kenakan? Kembali ke Nona Ni, pemuda ini terlihat, setelah mendengarkan narasi pihak lain. Ni Hongdou menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi niat membunuh. Anggota keluarga Ni lainnya saling memandang dengan kebingungan di wajah mereka. Mereka tidak percaya hal itu benar. Karena seperti yang dijelaskan, pemuda ini jelas adalah Ni Feng, tuan muda tertua dari keluarga Ni yang memblokir mereka di luar kota Changning. Artinya, pewaris pertama keluarga Ni. Bersambung.